Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Nurul Fadilah Yunus, NIM 20700120091 dari kelas C Pendidikan Matematika, Angkatan 2020. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang grup dalam struktur aljabar 1. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama adalah definisi grup, yang kedua adalah contoh-contoh grup, dan yang terakhir adalah sifat-sifat. Nah, yang pertama adalah definisi grup. Apa sih itu grup? Dalam matematika, grup yaitu suatu himpunan beserta satu operasi biner, seperti perkalian atau penjumlahan yang memenuhi beberapa aksioma yang diuraikan di bawah ini. Misalnya, himpunan bilangan bulat yaitu suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Cabang matematika yang mempelajari grup dinamakan teori grup. Adapun definisi pertama grup, misalkan G himpunan tak kosong dan operasi bintang didefinisikan pada G. Himpunan G dengan operasi bintang dituliskan G terhadap operasi bintang disebut sebagai grup jika memenuhi keempat sifat berikut. Yang pertama, himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Untuk setiap AB elemen G berlaku A operasi bintang B elemen G. Yang kedua, operasi bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap ABC elemen G berlaku A operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B operasi bintang C. Yang ketiga, himpunan G mempunyai unsur identitas terhadap E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A. Yang keempat, setiap unsur di himpunan G mempunyai inverse untuk setiap A elemen G terhadap A inverse elemen G sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A sama dengan E. Operasi bintang tidak mesti sama dengan operasi yang kita kenal selama ini. Misalnya, operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan real, atau operasi komposisi pada fungsi. Operasi bintang dapat didefinisikan sendiri. Misalnya, pada himpunan bilangan real, operasi bintang dapat didefinisikan sebagai A operasi bintang B sama dengan A tambah B tambah A B untuk setiap AB elemen real. Sifat ketiga pada definisi di atas mengimplikasikan bahwa himpunan G tidak kosong, sehingga kita tidak perlu menuliskan secara eksplisit bahwa himpunan G tidak kosong. Definisi kedua grup. Misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner didefinisikan pada G, maka G pada operasi bintang disebut grupoid. Suatu grupoid yang memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Suatu semigrup yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G pada operasi bintang merupakan grup. Adapun pembahasan selanjutnya adalah contoh-contoh grup. Contoh pertama, periksa apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup. Yang pertama, kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil sebarang A, B elemen Z, jumlah dua bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A tambah B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Ambil sebarang A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Yang ketiga, kita akan memeriksa apakah Z pada operasi bintang mempunyai unsur identitas. Terdapat 0 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A tambah 0 sama dengan A, dan 0 tambah A sama dengan A. Jadi 0 merupakan unsur identitas pada Z pada operasi penjumlahan. Yang keempat,
kita akan memeriksa apakah setiap A elemen Z mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen Z, terdapat min A elemen Z, sehingga A tambah min A sama dengan 0, dan min A tambah A sama dengan 0. Jadi setiap unsur di Z mempunyai inverse. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Z pada operasi penjumlahan merupakan grup. Contoh kedua, pada himpunan bilangan bulat didefinisikan operasi bintang, yaitu A operasi bintang B sama dengan A tambah B tambah 1 untuk setiap A, B elemen Z. Periksa apakah Z pada operasi bintang merupakan grup. Kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Ambil sebarang A, B elemen Z. Perhatikan bahwa A operasi bintang B sama dengan A tambah B tambah 1. Jumlah 3 bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A operasi bintang B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi bintang. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi bintang merupakan operasi yang bersifat asosiatif. Ambil sebarang A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A operasi bintang B operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B tambah C tambah 1. Sama dengan A tambah B tambah C tambah 1 tambah 1. Kedua persamaan di atas merupakan definisi dari operasi bintang. Kemudian dilanjutkan, A tambah B tambah C dalam kurung 1 tambah 1. Persamaan ini merupakan operasi penjumlahan asosiatif, sehingga menghasilkan A tambah B tambah C tambah 2. Di lain pihak, A operasi bintang B operasi bintang C sama dengan A tambah B tambah 1 sama dengan C. A tambah B tambah 1 tambah C tambah 1. Kedua persamaan di atas merupakan definisi operasi bintang. Kemudian dilanjutkan, A tambah B tambah 1 tambah C tambah 1 merupakan operasi penjumlahan asosiatif. Kemudian, A tambah B tambah C tambah 1 tambah 1 merupakan operasi penjumlahan komutatif. Kemudian, A tambah B tambah C dalam kurung 1 tambah 1 merupakan operasi penjumlahan asosiatif, sehingga menghasilkan A tambah B tambah C tambah 2. Diperoleh A operasi bintang dalam kurung B operasi bintang C sama dengan A operasi bintang B operasi bintang C. Jadi, Z bersifat asosiatif terhadap operasi bintang. Yang ketiga, kita akan memeriksa apakah Z pada operasi bintang mempunyai unsur identitas. Terdapat E sama dengan min 1 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku, A operasi bintang E sama dengan A operasi bintang min 1. Substitusi E sama dengan min 1. A tambah min 1 tambah 1 merupakan definisi dari operasi bintang. Kemudian, A tambah 0 inverse pada Z pada operasi penjumlahan menghasilkan A 0 identitas pada Z pada operasi penjumlahan, dan E operasi bintang A sama dengan min 1 operasi bintang A. Substitusi E sama dengan min 1. Min 1 tambah A tambah 1 yang merupakan definisi dari operasi bintang menghasilkan min 1 tambah 1 tambah A yang merupakan operasi penjumlahan komutatif. Kemudian 0 tambah A adalah inverse pada Z pada operasi penjumlahan menghasilkan A 0 identitas pada Z operasi penjumlahan. Jadi, Z pada operasi bintang mempunyai unsur identitas, yaitu E sama dengan min 1. Selanjutnya adalah yang keempat, kita akan memeriksa apakah setiap A elemen Z mempunyai inverse. Ambil sebarang A elemen Z, terdapat A inverse elemen Z, sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A operasi bintang min A kurang 2. Substitusi A inverse sama dengan min A kurang 2. Kemudian A tambah min A kurang 2 tambah 1, yang merupakan definisi dari operasi bintang. A tambah min A tambah min 2 tambah 1 merupakan definisi dari operasi pengurangan. A tambah min A
tambah min 2 tambah 1 merupakan operasi penjumlahan asosiatif. Kemudian, 0 tambah min 1 merupakan inverse pada Z pada operasi penjumlahan. Sama dengan min 1, 0 identitas pada Z operasi penjumlahan, sehingga menghasilkan E yang merupakan substitusi E sama dengan min 1. Dan A inverse operasi bintang A sama dengan min A kurang 2 operasi bintang A sama dengan min A kurang 2 tambah A tambah 1. Min A tambah min 2 tambah A tambah 1. Min 2 tambah min A tambah A tambah 1. Min 2 tambah min A tambah A tambah 1. Min 2 tambah 0 tambah 1. Min 2 tambah 1 menghasilkan min 1 sama dengan E, merupakan substitusi E sama dengan min 1. Jadi setiap anggota Z mempunyai inverse. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Z pada operasi bintang merupakan grup. Kemudian contoh yang ketiga adalah periksa apakah himpunan bilangan asli N dengan operasi pengurangan merupakan grup. Himpunan bilangan asli tidak bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan. Untuk membuktikan hal ini, kita cukup memilih dua bilangan asli yang tidak memenuhi. Terdapat 2-3 elemen N, tetapi 2 kurang 3 sama dengan min 1 bukan elemen N. Kita tidak perlu melanjutkan pada sifat berikutnya. Jika suatu himpunan dengan operasi tertentu tidak memenuhi satu sifat saja, maka himpunan tersebut tidak mungkin membentuk grup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa N pada operasi pengurangan bukan merupakan grup. Sekarang, kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu sifat-sifat grup. Adapun sifat grup yang pertama adalah unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Buktinya, misalkan G grup dan E1, E2 elemen G merupakan unsur identitas pada G, akan ditunjukkan E1 sama dengan E2. Karena E1 dan E2 unsur identitas, maka untuk sebarang A elemen G berlaku E1 kali A sama dengan A persamaan 1, A kali E2 sama dengan A persamaan 2. Dengan mengganti A pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut, dengan E2 dan E1 diperoleh E1 kali E2 sama dengan E2, E1 kali E2 sama dengan E1 untuk persamaan 3 dan 4. Berdasarkan persamaan 3 dan 4 diperoleh E1 sama dengan E2, jadi terbukti bahwa unsur identitas pada grup bersifat tunggal. Untuk sifat kedua, inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Buktinya, misalkan G grup dengan unsur identitas E, ambil sebarang A elemen G dengan B, C elemen G merupakan inverse dari A, akan ditunjukkan B sama dengan C. Karena B dan C inverse dari A, maka berlaku B kali A sama dengan E untuk persamaan 1, A kali C sama dengan E untuk persamaan 2. Perhatikan bahwa B sama dengan B kali E, yang merupakan E unsur identitas. B kali A kali C, BA kali C, E kali C, menghasilkan C. Diperoleh B sama dengan C. Jadi, terbukti bahwa inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Untuk sifat ketiga, misalkan G grup, untuk setiap A elemen G berlaku A inverse sama dengan A. Buktinya, misalkan G grup, ambil sebarang A elemen G, akan dibuktikan A inverse sama dengan A. Berdasarkan definisi inverse, suatu anggota diperoleh A inverse kali A sama dengan E, dan A inverse kali A inverse sama dengan E. Dari kedua persamaan ini diperoleh A inverse kali A sama dengan A inverse kali A inverse. A kali A inverse kali A sama dengan A kali A inverse kali A inverse. A kali A inverse A sama dengan A kali A inverse kali A inverse. Hal ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian, E kali A sama dengan E kali A inverse. A inverse dari A. A sama dengan A inverse merupakan E unsur identitas,
Jadi terbukti bahwa A inverse sama dengan A. Sifat yang keempat, misalkan G group, untuk setiap AB elemen G berlaku AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Misalkan G group, ambil sebarang AB elemen G, akan dibuktikan AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Untuk membuktikan hal ini, kita cukup menunjukkan bahwa AB kali B inverse kali A inverse sama dengan E, dan B inverse kali A inverse kali AB sama dengan E. Perhatikan bahwa AB kali B inverse kali A inverse sama dengan AB kali B inverse kali A inverse. Sama dengan A kali B inverse kali A inverse. Kedua persamaan di atas merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya AE kali A inverse. B inverse, inverse dari B. Kemudian A kali A inverse. Sama dengan E. A inverse dari A. Di lain pihak, B inverse kali A inverse kali AB sama dengan B inverse kali A inverse kali AB. Selanjutnya B inverse kali A inverse kali A kali B. Kedua persamaan di atas juga merupakan sifat asosiatif, sama dengan B inverse kali EB. Kemudian B inverse kali B merupakan E unsur identitas, menghasilkan E, B inverse, inverse dari B. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi terbukti bahwa AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Kemudian sifat yang terakhir atau yang kelima, misalkan G group dan A, B, C sebarang anggota dari G. Jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Buktinya, misalkan G group, ambil sebarang A, B, C elemen G. Diketahui bahwa BA sama dengan CA, akan dibuktikan B sama dengan C. Perhatikan bahwa BA sama dengan CA. BA kali A inverse sama dengan CA kali A inverse. B kali A inverse sama dengan C kali A inverse. Hal ini merupakan sifat asosiatif, menghasilkan BE sama dengan CE. Dan hasil akhirnya adalah B sama dengan C, di mana E unsur identitas. Teorema terakhir ini disebut sebagai hukum pembatalan atau cancellation law. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika AB sama dengan AC, maka unsur A yang ada pada sebelah kiri setiap ruas dapat dicoret. Secara berturut-turut, bagian A dan B dari teorema ini disebut hukum pembatalan kiri dan kanan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.